Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast, Hasba Podcast. Hai teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi kalian yang lagi nonton video podcast ini. Nah, di hari yang semoga saja menjadi hari yang cerah, berkah, dan indah ini, kita mau ngobrol-ngobrol, sharing-sharing nih tentang generasi muda dalam membangun moderasi beragama di Indonesia. Tapi sebelumnya teman-teman perlu tahu dulu mengenai pengertian moderasi beragama. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tidak asing ya dengan moderasi beragama ini. Tapi untuk kalian yang masih belum tahu, aku mau ngasih tahu dulu nih. Jadi apa sih moderasi beragama itu? Jadi, moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan atau tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi itu menyediakan dua arti dari kata moderasi, yakni yang pertama adalah pengurangan kekerasan dan yang kedua adalah penghindaran keekstreman. Sedangkan dalam bahasa Inggris, yang berarti moderation sering digunakan dalam pengertian average atau rata-rata, kemudian core, inti, standar, dan atau non-aligned, tidak berpihak. Dalam bahasa Arab sendiri, moderasi berarti wasat atau wasatiyah yang memiliki padanan kata dengan tasawuf atau tengah-tengah, iktidal, adil, dan tawazun, seimbang. Kalau secara istilah, moderasi atau moderat itu berarti pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrim yang ada. Nah, ekstremisme itu berkebalikan dengan moderat. Ekstremisme itu adalah cara pandang, sikap, dan perilaku yang memiliki batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama. Moderasi beragama kemudian dipahami sebagai cara, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah, selalu bertindak adil, dan tidak ekstrem terhadap agama. Nah, di Indonesia sendiri yang merupakan negara majemuk dengan memiliki beragam tradisi, adat istiadat, budaya, suku, agama, ras, dan tentunya agama, maka banyaklah muncul keberagaman yang mengakibatkan banyak perbedaan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, khususnya dalam hal agama sendiri, teman-teman juga pada tahu kan bahwa Indonesia itu memiliki 6 agama yang saat ini diakui. Agama tersebut meliputi agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, dalam menghadapi dan menyikapi perbedaan agama tersebut, maka perlu adanya moderasi beragama. Karena dengan cara inilah masing-masing umat beragama itu dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Nah, bagi kalian nih generasi muda, kalian tahu gak sih pemahaman dalam agama yang kurang tepat, seperti mendapatkan info-info sumber-sumber agama yang tidak terpercaya, itu sangat berbahaya loh, karena hal itu dapat mengakibatkan adanya gerakan radikal di Indonesia. Tidak hanya pemahaman agama yang kurang tepat dari sumber tersebut, kurangnya rasa moderasi beragama juga sama-sama dapat memicu adanya gerakan radikal itu. Nah, di Indonesia sendiri ada beberapa kasus yang sudah ada sejak zaman dahulu sampai sekarang. Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah terdapat pengeboman di Cikini. Nah, itu terjadi pada tanggal 30 November tahun 1957. Kemudian ada lagi tuh kekerasan oleh Darul Islam, yaitu pada kisaran tahun 1950-an lah sampai 1960-an. Kemudian ada lagi setelah itu ada kekerasan dan pengeboman pada Orde Baru. Lalu
ada lagi peledakan di Candi Borobudur oleh Syekh, yaitu pada tahun 1985. Nah, dan yang akhir-akhir ini yang teman-teman pasti tahu nih, karena baru aja kemarin masih hangat-hangatnya bom bunuh diri di gereja Katedral Makassar. Nah, 3 hari setelahnya terjadi teror di Mabes Polri oleh remaja yang berinisial ZA. Nah, itu dia beberapa kasus-kasus radikal yang pernah terjadi di Indonesia. Gak kebayang kan kalau itu semua terjadi di dekat kita, pasti sangat mengerikan tentunya. Nah, maka dari itu ada tips-tips nih untuk kalian para generasi muda untuk mencegah adanya aliran radikal melalui internet. Jadi apa aja sih? Ini dia. Jadi kan kalau generasi muda saat ini pasti tidak bisa terlepas dari internet, khususnya pada media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, kemudian WhatsApp, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk menghindari adanya aliran radikal, apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama adalah literasi media. Jadi literasi media itu yang gimana? Literasi media itu menekankan pada penguatan diri. Nah, melalui literasi media ini, generasi muda harus waspada terhadap konten-konten yang ada di media internet. Jadi, kita jangan gampang tuh menerima segala informasi yang tersebar melalui internet, seperti di media sosial, Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain yang kalian pantengin everyday itu sih. Jadi kalian harus hati-hati ya. Kalian generasi muda harus kritis dan meyakinkan sumber informasi yang didapat, apakah sumbernya valid atau tidak. Kemudian yang kedua adalah jurnalisme warga. Jurnalisme warga itu merupakan upaya untuk memberi penguatan terhadap orang lain. Gimana caranya? Yaitu dengan melawan paham-paham radikal di dunia maya dengan menguatkan rasa moderasi beragama kita. Para generasi muda pastinya generasi yang kreatif dan aktif dong. Generasi yang kreatif, inovatif, dan pasti mempunyai ide-ide cemerlang. Nah, untuk menghindari radikal ini melalui jurnalisme warga, kalian bisa tuh seperti membuat konten-konten positif yang dapat menambah rasa moderasi beragama terhadap sesama kita dan masyarakat, yaitu dengan cara membuat konten, entah itu tulisan atau desain grafis atau audio, bahkan video yang bernilai positif untuk menghindari radikal dan juga untuk menguatkan moderasi beragama. Nah, mungkin itu aja sih tipsnya. Jadi ada 2 tips ya. Yang pertama adalah literasi media, yang kedua adalah jurnalisme warga. Melalui 2 langkah tadi, kita dapat memberikan langkah kecil sebagai generasi muda untuk meningkatkan moderasi beragama di Indonesia. Kita harus bisa melawan radikalisme yang saat ini mulai tersebar di Indonesia dengan moderasi beragama tersebut. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa saya bagi. Tetap semangat dan selamat menjalani aktivitas. Santri siaga, jiwa raga. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.